Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, bahkan nikmat sehat, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama melakukan forum online yang semoga dengan forum ini iman dan kecerdasan kita semakin meningkat. Salam serta sholawat kepada Nabiullah junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah menuju jalan Islamnya, dan semoga kita pun bisa senantiasa menggenggam Islam sebagai pedoman hidup kita hingga kita dijemput ajal kita masing-masing. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa berada di jalan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas kesempatan yang teman-teman berikan, khususnya kepada teman-teman di Ngaji Makassar yang memberikan lapak khusus untuk saya di forum ini untuk berbagi apa yang saya tahu terkait tema hari ini yang diberi kepada saya adalah Be Powerful, Be Wonderful Muslimah. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Despri Nur Anissa, STMSC. Sebenarnya menuliskan gelar akademik ini bukan dalam rangka ingin teman-teman tahu tentang bahwa saya ini lulusan apa dan apa, tapi ini hanya ingin menegaskan bahwa saya secara personal tidak memiliki backing pemahaman agama atau bukan dari lulusan jurusan agama, dan sekolah juga kemarin selama 12 tahun itu tidak ada sama sekali basic sentuhan pesantren. Ya mungkin kalau pesantren kilat ya iya, tapi kalau untuk pesantren yang sebenar-benarnya pesantren saya tidak melalui proses itu. Adapun ketika saya diberi kesempatan tentang ini, itu saya menimba Islamnya, menimba ilmu Islamnya itu karena awalnya memang diajak dan memang kita diberi tanggung jawab bagaimana mempertanggungjawabkan ilmu-ilmu yang kita miliki itu. Nah, sejak 2015 saya mulai belajar tentang Islam dan berupaya mengamalkan semampu saya dan juga berupaya sambil mendakwahkannya. Nah, penegasan gelar ini hanya menunjukkan bahwa saya yang notabene-nya tidak punya sama sekali pemahaman agama dari kecil, bahkan sampai di sebelum 2015 itu bisa ada membersamai teman-teman ini, dan Allah mudahkan untuk punya sedikit pemahaman tentang Islam dan diberi kemudahan, dan semoga Allah bimbing saya sampai ajal nanti bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran dan kebaikan dan bisa terus mengajak orang-orang untuk sama-sama jalan bergandengan bersama saya dalam merintis sebuah upaya menuju ke jannahnya. Karena kan ya realistisnya kan kita hidup di dunia ini akan ke akhirat. Nah, akhirat itu kan pilihannya cuma dua, antara surga atau neraka, dan tentunya selemah-lemahnya iman kita menginginkan perjalanan yang mulus begitu saja ke surga. Tapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa
akan selalu ada tantangan itu, dan makanya kita sama-sama menguatkan, sama-sama belajar, dan juga sama-sama berbenah. Jadi sekali lagi saya menegaskan bahwa saya cuma menulis STM-SC ini bukan karena saya ingin pamer kepada teman-teman bahwa saya lulusan ini, tapi ini hanya menegaskan bahwa saya ini baru belajar agama sejak 2015. Nah, nanti teman-teman bisa menilai saya dari 2015 sampai ke 2020 bagaimana perubahan pemikiran saya ketika sudah tersentuh kerangka pemikiran Islam yang utuh. Oke. Baik, selanjutnya kita mengupas tentang apa yang menjadi judul kajian pada pekan kali ini. Judulnya yaitu Be Powerful, Be Wonderful, Muslimah. Sebelum kita terlalu jauh membahas tentang powerfulnya ataupun wonderfulnya seorang muslimah, kita harus sama-sama menyamakan persepsi dulu. Bagaimana sih sebenarnya definisi dari powerful dan wonderful? Seperti itu. Ini saya mengambil definisi secara umum saja dari sumber umum, maksudnya yaitu dari Google Translate. Ternyata powerful itu artinya kuat. Kalau di KBBI kan kuat itu ada banyak sebenarnya definisinya. Cuman saya hanya mengambil 5 di sini. Silakan teman-teman ngecek kembali sampai bahkan kalau tidak salah lebih dari 5, hampir 10 apa 10 ya. Intinya kuat itu artinya banyak tenaganya, tahan, tidak mudah patah, rusak, putus, dan sebagainya. Bisa juga dikatakan kuat itu adalah tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh, teguh dalam beriman, teguh pendiriannya. Pokoknya apa yang diinginkan itu harus tercapai meskipun harus tertatih-tatih. Ketat tentang pertahanannya, penjagaannya, dan juga tahan menderita sakit ataupun tahan banting. Pokoknya mental lah kalau kuat ini. Secara umumnya saya memahaminya seperti itu ya teman-teman, berdasarkan apa yang ada di KBBI ini. Kemudian kata yang kedua yaitu adalah wonderful. Wonderful dalam bahasa Indonesia menurut Google Translate artinya hebat. Dan dalam KBBI, hebat itu artinya terlampau, amat sangat dahsyat, amat sangat ramai, amat sangat kuat, amat sangat seru, amat sangat bagus, amat sangat menakutkan, dan sebagainya. Artinya hebat ini satu tingkat di atas kuat, tapi enggak juga sih, karena enggak, hebat ini itu adalah pengganti kata paling gitu ya, atau penunjang. Jadi arti kata hebat itu seperti ini ya teman-teman. Dan jika digabungkan sesuai dengan judul kajian ini, Be Powerful, Be Wonderful, Muslimah, itu artinya bagaimana kita menjadi muslimah yang kuat dan hebat. Muslimah yang kuat ialah muslimah yang tidak gampang roboh, tidak gampang putus asa, tidak gampang down kalau sedang ada ujian. Dan wonderfulnya adalah kita terus melesat dengan kekuatan itu. Kita terus melesat dengan potensi yang kita miliki, meskipun ada banyak tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Jadi secara menyeluruh, arti dari apa yang menjadi judul kajian kita pada pekan kali ini yaitu Be Powerful, Be Wonderful, Muslimah, yang artinya
muslimah yang kuat dan hebat. Muslimah yang kuat dan hebat itu adalah muslimah yang tidak gampang roboh dan terus melesat dengan kekuatannya. Sekali lagi saya ulang ya teman-teman, arti yang sesungguhnya dari apa yang menjadi perbincangan kita pada pekan kali ini yaitu adalah menjadi muslimah yang kuat dan hebat. Kuatnya itu karena tidak gampang roboh, dan hebatnya itu ialah terus melesat dengan segala kekuatan yang kita miliki. Jadi harus kuat dulu, baru hebat. Seperti itu. Sekarang pertanyaan sederhananya adalah, bagaimana menjadi muslimah yang kuat dan hebat? Ayo teman-teman, coba dipikirkan. Bagaimana sih sebenarnya menjadi muslimah yang kuat dan hebat itu? Nah, jawaban untuk pertanyaan tadi yaitu ada 4 poin. Cara kalau dari saya pribadi dalam selama masa pembelajaran hingga hari ini itu ada 4 cara untuk menjadi muslimah yang kuat dan hebat. Yang pertama yaitu kita harus mengenali potensi hidup. Yang kedua, kita harus memiliki visi hidup yang jelas dan benar. Yang ketiga, kita harus rela berkorban menjadi pembelajar sejati. Yang keempat, kita harus siap berubah dengan segala konsekuensi. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama terkait potensi hidup manusia. Seluruh manusia memiliki 3 potensi. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah kebutuhan jasmani atau hajatul udawiyah, dan yang ketiga adalah naluri. Pertama, akal. Akal merupakan potensi yang kita miliki untuk berpikir. Akal ini juga yang menjadikan kita dan hewan itu memiliki perbedaan. Dengan akal, kita bisa berpikir mana yang salah dan mana yang benar. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan jasmani. Potensi kedua ini tentang kebutuhan jasmani adalah sebuah dorongan yang muncul dari dalam tubuh kita. Sifat pemenuhannya itu harus, dan hewan pun juga memiliki hajatul udhiyah ini. Kemudian yang ketiga, potensi hidup adalah naluri. Naluri adalah dorongan yang muncul dari luar tubuh kita. Sifat pemenuhannya tidak harus. Setiap makhluk, termasuk hewan sekalipun, itu memiliki naluri. Dari ketiga potensi ini, hanya benar-benar akal yang menjadi pembeda kita dengan hewan. Karena hewan juga memiliki kebutuhan jasmani dan juga memiliki naluri. Kebutuhan jasmani ini, kalau kita mau memberi contohnya itu semisal ketika kita lapar, kita harus makan. Ketika kita haus, kita harus minum. Kalau tidak terpenuhi rasa haus ataupun lapar itu bisa memudaratkan diri kita. Ada kan juga kasus-kasus yang memang mati karena kelaparan, apa dan sebagainya. Kemudian terkait tentang hajatul udawiyah yang lainnya yaitu seperti ketika kita ini proses dalam perut kita itu tentu membutuhkan pembuangan. Nah, itu juga masuk kategori hajatul udawiyah karena sifat pemenuhannya ini harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, ini yang akan menimbulkan penyakit atau bahkan mengancam jiwa kita. Tapi penekanannya adalah hadirnya akal ini untuk menuntun bagaimana kita memenuhi dorongan tersebut. Apakah dengan cara yang Allah ridhoi atau cara yang Allah murkai, seperti itu. Pun pembahasan naluri. Naluri ini ada 3. Kita lanjut di slide berikutnya ya. Terkait pembahasan naluri, kita memiliki 3 naluri. Yang pertama adalah Ghorizo Tadayun atau naluri untuk beragama.
Naluri ini muncul untuk mensucikan atau mengagungkan sesuatu. Contohnya ketika kita memang punya kecenderungan untuk berkeyakinan tertentu atau punya naluri untuk membesarkan tokoh tertentu atau punya naluri untuk menjunjung sosok pahlawan. Ini yang dikatakan Gorizo Tadayun. Kemudian yang kedua adalah Gorizo Bako. Gorizo Bako adalah naluri eksistensi diri. Naluri ini biasanya muncul untuk mempertahankan diri. Contohnya, ketika kita gampang marah yang dipicu oleh hal yang bukan terkategori marah yang diperbolehkan oleh syariat. Gitu. Kemudian ketika kita sedang diserang, muncul naluri untuk melawan. Itu adalah bentuk dari Gorizo Bako. Atau bahkan ketika kita takut terhadap sesuatu, itu juga adalah wujud dari representasi Gorizo Bako. Yang ketiga adalah Gorizo Nau atau naluri seksual. Naluri ini muncul untuk melestarikan jenis manusia. Naluri ini bisa juga dikatakan naluri untuk berkasih sayang. Kecenderungannya itu ke lawan jenis, cinta kepada keluarga, ibu atau bapak dan sebagainya. Pokoknya tentang Gorizo Nau ini itu tentang naluri untuk berkasih sayang dan semua manusia memiliki. Pentingnya untuk mengetahui jenis-jenis naluri ini karena biasanya titik lemah kita ada pada salah satu naluri ini. Misalkan ketika kita memiliki titik lemah di Gorizo Bako, otomatis kita orangnya semacam mudah marah, senggol bacot, dikit-dikit marah dikit-dikit. Ininya sih kayak begitu. Atau juga ada orang yang punya titik lemah di Gorizo Nau. Artinya, contohnya ini bisa kita lihat di sekeliling kita banyaknya orang yang pacaran itu adalah wujud dari representasi Gorizo Nau itu. Makanya kadang kita mendengar bahwa cinta bisa tumbuh di mana saja atau pokoknya pembahasan yang terkait demikian itu adalah wujud dari representasi Gorizo Nau. Nah, penekanannya adalah lagi-lagi bagaimana fungsi akal itu digunakan untuk berpikir dan mengarahkan bagaimana kita memfollow up dari hadirnya Gorizo ini. Ingat, penekanan dari hadirnya naluri dalam diri kita itu adalah sifat pemenuhannya tidak harus. Jadi ketika muncul Gorizo tertentu, naluri tertentu dalam diri kita, itu harus didetaili. Naluri apa yang muncul? Apakah naluri Bako, naluri Nau, atau Gorizo Tadayun? Kalau Gorizo Tadayunnya yang muncul dan Gorizo Tadayunnya itu mengarah pada zat yang memang patut untuk disembah, maka itu silakan memang harus di follow up lebih. Tapi ketika Gorizo yang mendominasi itu adalah Gorizo Bako yang wujudnya itu sering marah-marah, nah ini harus kembali kita arahkan pada syariat. Bagaimana seharusnya syariat itu. Gitu pun dengan ketika Gorizo Nau yang sedang terpantik. Ini bisa dialihkan. Bagaimana kita memang menjaga cinta itu yang seharusnya seperti apa. Islam punya aturan semuanya. Islam adalah ajaran paket lengkap. Tinggal bagaimana memang kita mengarahkan akal kita untuk tunduk pada aturan wahyu. Tips yang kedua ialah menentukan visi hidup yang jelas dan benar. Visi hidup kita bisa ditentukan ketika kita berhasil memecahkan Uqdatul Kubrah atau 3 simpul pertanyaan besar. Saya yakin bagi kita yang berpikir pasti akan pernah mempertanyakan 3 hal ini. Yang pertama itu adalah dari mana kita sebelum di dunia ini. Tentunya ketika kita melalui proses berpikir panjang, kita akan menemukan bahwa kita ini memang asalnya dari Sang Pencipta. Memang betul kita berasal dari ibu berasal dari nenek, dan begitu seterusnya. Tapi kan yang namanya manusia yang notabene-nya itu punya batas usia dan serba terbatas, itu kan
tidak mungkin menciptakan kita, tidak mungkin manusia yang menciptakan manusia. Manusia hanya melahirkan manusia, tapi yang menciptakan manusia adalah zat sang pencipta. Memang sang maha pencipta. Yang namanya Allah ya, yang maha pencipta, yang menciptakan segala sesuatunya. Dan sesuatu itu serba teratur sesuai fungsinya, sesuai kodratnya, sesuai fitrahnya. Dan clear ya. Jadi dari mana kita sebelum di dunia? Tentunya dari sang pencipta. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan simpul kedua adalah untuk apa kita dilahirkan ke dunia ini? Ketika kita merujuk di Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi di ayat tersebut itu jelas bagaimana apa tujuan hidup kita. Itu untuk beribadah. Artinya kita ini memang diciptakan di dunia dengan status sebagai Abdullah atau hamba Allah. Jadi mau setinggi apapun cita-cita kita itu di hadapan Allah, kita hanya berstatus Abdullah, hamba Allah. Mau kita profesor sekalipun, tapi di hadapan Allah kita tetap berstatus hambanya. Kemudian setelah mempertanyakan untuk apa hidup di dunia ini dan terjawab di Quran surat Az-Zariyat ayat 56, kita akan juga berpemikiran akan kemana kita setelah dari dunia ini. Tentunya akan ke akhirat, dan akhirat ini terdiri atas surga ataupun neraka. Nah, disinilah perjalanan dari dunia menuju ke akhirat ini, disitulah berlaku penghisaban, perhitungan amal kita. Apakah selama hidup di dunia ini kita sesuai dengan tuntunan wahyu, tuntunan syariat, atau seperti apa? Apakah selama kita hidup di dunia ini, akal kita itu mengarahkan kita pada aturan Allah, atau justru melenceng dari apa yang telah Allah syariatkan? Jadi, untuk menentukan visi hidup yang jelas dan benar, tentunya kita harus menyadari bahwa status kita adalah hamba Allah. Maka ketika kita menyadari bahwa status kita hanyalah hamba, maka tugas kita ialah menjadi abdul. Maka tugas kita ialah mencari ridho Allah, agar dengan ridho tersebut kita bisa mendapatkan kampung akhirat yang memang kita harapkan selama ini, yaitu surga. Seperti itu. Jadi butuh perjuangan memang untuk menuju jalan ke surga. Dan memang itu adalah hal yang realistis, tidak muluk-muluk, bahwa memang kita menginginkan surga itu. Karena ya na'udzubillah, kan kita tahu neraka bagaimana penggambarannya di Quran, betapa mengerikannya, na'udzubillah. Dan semoga Allah melindungi kita dari siksa api neraka. Amin. Tips yang ketiga adalah rela berkorban menjadi pelajar sejati. Ada 4 poin yang rela berkorban ini. Yang pertama yaitu kita harus rela berkorban waktu, kita harus rela berkorban tenaga, kita harus rela berkorban harta, dan kita harus rela berkorban pemikiran. Tips yang keempat ialah kita harus siap berubah. Nah, untuk menggagas sebuah perubahan, utamanya perubahan dari diri kita sendiri, itu kita harus juga memahami tentang metode berpikir. Metode berpikir yang benar. Metode berpikir yang benar itu ketika kita mengindra fakta, kemudian ditangkap oleh panca indera. Dari penangkapan panca indera ini, itulah yang kemudian diolah oleh otak kita. Otak yang baik akan mengolah hasil tangkapan panca indera kita, hasil fakta yang terindra itu dengan informasi sebelumnya. Jadi informasi sebelumnya ini atau maklumat sabiqah ini bisa dikatakan sebagai sebuah referensi.
referensi, informasi-informasi sebelumnya. Kemudian dari hasil kolaborasi fakta dan informasi sebelumnya inilah yang kemudian membentuk sebuah pemahaman. Pemahaman inilah yang kemudian menentukan kecenderungan aktivitas kita. Jadi, ketika isi dari informasi sebelumnya atau referensi yang ada di kepala kita itu adalah bukan dari referensi Islam, maka wajar ketika aktivitas kita tidak menunjukkan diri kita sebagai muslim yang seharusnya, seperti itu. Namun ketika referensi-referensi yang kita miliki dalam kepala kita itu banyak referensi-referensi Islamnya dari sumber yang benar dan orang yang tepat, itu biasanya memang akan cenderung mengarahkan kita pada aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan dasar pemikiran kita, seperti itu. Jadi penekanannya di sini adalah untuk menjadi muslimah yang kuat dan hebat. Kuat dan hebat itu kita juga harus mengetahui konsep metode berpikir yang benar. Dari sini kita harus siap berubah. Kenapa? Karena sejatinya diri kita ini tinggal dalam sebuah sistem yang tidak Islami. Makanya tidak heran ketika kita melihat di Indonesia adalah negeri mayoritas muslim. Tapi Islam itu tidak tergambarkan, tidak tercerminkan secara nyata dalam lingkungan bernegara, skala negara ini. Kenapa? Karena bisa kita lihat, yang mencuri pelakunya muslim, yang begal pelakunya muslim. Pokoknya muslim di Indonesia itu tidak sedikit yang merupakan pelaku kriminal, padahal muslim. Nah, disinilah kita menjadi titik balik pemikiran. Kan meskipun mereka muslim, meskipun kita muslim, tapi kalau di dalam kepala kita referensi-referensi yang ada itu bukan referensi Islam, maka tentu hasil tindakan kita pun bukan mencerminkan Islamnya. Makanya dari sini kita harus siap berubahnya. Siap berubahnya ketika kita sudah mempelajari Islam. Yang awalnya belum pernah mempelajari Islam, kemudian mempelajari Islam, maka konsekuensinya kita harus siap berubah. Yang awalnya jahiliyah, kemudian berubah perlahan-lahan untuk ke jalan Islamiyah. Karena konsekuensi dari belajar adalah siap berproses untuk berubah. Dan konsekuensi dari siap berproses untuk berubah adalah siap untuk berprogres. Jadi kita tidak boleh stagnan. Kita harus senantiasa berkontemplasi diri, menghisap diri, supaya apa-apa kesalahan kita tidak kemudian diulang. Kita ya bagaimanapun kita ingin lebih baik lagi dari diri kita yang kemarin, seperti itu. Sekarang kita masuk ke tantangan utama untuk istiqomah. Tadi kan kita belajar cuma teorinya. Teori bagaimana menjadi muslimah yang hebat dan kuat. Yang pertama yaitu memetakan potensi hidup. Kemudian yang kedua ialah menentukan visi hidup yang jelas dan benar. Yang ketiga rela berkorban. Yang keempat ialah siap untuk berubah. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa kita pasti akan punya tantangan untuk istiqomah menjalankan keempat ini. Tantangan yang berat atau tantangan utamanya di masa sekarang ini ialah terjadinya serangan pemikiran. Atau teman-teman mungkin biasa mendengarkan tentang istilah Gesul Fikir atau pertarungan pemikiran atau invasi intelektual, seperti itu. Serangan pemikiran ini mirip dengan bagaimana propaganda. Kita kadang menganggap sesuatu itu salah, padahal sesuatu itu benar. Mungkin belum tergambar jelas ya.
kita langsung masuk ke contohnya. Karena bulan April ini biasanya erat dengan momentum Hari Kartini, maka kita bahas contohnya. Salah satu contoh dari Ghost Figure ini adalah pembahasan tentang emansipasi yang digaungkan oleh feminisme ketika melakukan selebrasi peringatan Hari Kartini. Nah, momentum Hari Kartini yang kemarin 21 April ini seringkali dibajak oleh para femen atau pejuang feminisme untuk menyuarakan kesetaraan gender. Bahkan kan dikatakan R.A. Kartini ini adalah pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Beliau adalah pejuang emansipasi wanita di Indonesia. Emansipasi artinya ini adalah perjuangan bagaimana mengangkat derajat perempuan yang harus setara dengan laki-laki. Kalau laki-laki bisa melakukan ini itu, maka perempuan juga harus melakukan ini itu. Perempuan tidak bisa terkekang, perempuan tidak bisa dibatasi, dan berbagai macam gagasan gender-gender lainnya. Mungkin ini hanya menyerempet dasar-dasarnya saja. Silakan jika ada dari teman-teman peserta yang ingin menanyakan lebih dalam lagi terkait gender ini. Pada intinya saya hanya ingin menunjukkan bahwa salah satu bentuk serangan pemikiran yang baru-baru ini terjadi ialah momentum Hari Kartini yang dibajak oleh para femen untuk menyuarakan kesetaraan gender itu sendiri. Pertanyaannya adalah, benarkah R.A. Kartini ini adalah seorang perempuan yang menyuarakan kesetaraan gender? Benarkah beliau adalah pejuang emansipasi wanita itu? 21 April memang merupakan hari kelahiran dari salah satu pahlawan nasional yang bergender perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Namun, sebelum kita larut begitu saja hanya sebatas perayaan, ada baiknya ketika kita juga mempelajari bagaimana sebenarnya sejarah mengapa beliau dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional, agar dari situ kita juga bisa mencontoh kehidupan beliau dan bisa meneladani apa yang telah beliau torehkan untuk bangsa dan negara ini. Ternyata beliau dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional karena dedikasi beliau pada saat itu yang mendobrak adat istiadat di Jawa, di mana adat istiadat yang sedang berlangsung pada saat itu adalah kaum perempuan yang tidak diberikan akses untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Makanya beliau hadir untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi kaum perempuan. Dalam sejarah yang pernah saya dapatkan tentang Raden Ajeng Kartini, beliau adalah salah seorang muslimah yang begitu terinspirasi dengan penggalan Quran surah Al-Baqarah ayat 257 yang bunyinya ialah minaz zulumati ilan nur, artinya dari gelap menuju cahaya. Penggalan Quran surah Al-Baqarah ayat 257 tersebut merupakan ayat favorit Kartini. Kartini seringkali mention penggalan ayat tersebut. Namun setelah beliau wafat, penggalan ayat ini begitu seakan kehilangan makna utuhnya. Bahkan kemudian justru diterjemahkan oleh seorang pengarang Kristen yang bernama Armine Pane. Maka ditafsirkanlah ayat tersebut menjadi redaksi habis gelap terbitlah terang. Memang betul, banyak pandangan-pandangan R.A. Kartini yang begitu mengagumi pemikiran-pemikiran barat. Namun dalam perjalanan hidup beliau ternyata mendapatkan hidayah dari Islam itu sendiri. Setelah beliau mempelajari Islam sedikit demi sedikit, pemikiran beliau tentang barat itu justru berubah. Itu bisa kita lihat dari redaksi teks tulisan beliau kepada Nyonya E. Abnadon pada tanggal 27 Oktober 1902. Kurang lebih redaksi yang beliau katakan kepada Nyonya E. Abnadon adalah, sudah lewat masanya. Tadinya kami mengira bahwa masyarakat Eropa itu adalah satu-satunya yang paling baik dan tiada taranya.
Maafkan kami, tetapi apakah ibu sendiri juga menganggap bahwa masyarakat Eropa itu sempurna? Dapatkah ibu menyangkal bahwa di balik hal indah dalam masyarakat ibu terdapat hal-hal yang sama sekali tidak patut disebut sebagai peradaban? Penggalan surat tersebut menjadikan refleksi bagi kita semua bahwa sebenarnya R.A. Kartini itu bukanlah pejuang emansipasi yang memperjuangkan hak perempuan untuk menyaingi kaum laki-laki. Beliau hanya memperjuangkan pada saat itu hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Karena bagaimanapun perempuan ketika pun setelah berumah tangga itu mempunyai kewajiban menjadi ibu dan madrasah bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Beliau adalah sosok muslimah yang ketika mulai mempelajari Islam justru berubah cara pandang hidupnya, yang awalnya begitu mengagumi peradaban barat, namun ternyata setelah berkenalan dengan Islam secara utuh, beliau justru memalingkan kekagumannya pada ajaran Islam. Jadi di momentum Hari Kartini ini, seyogyanya kita semua kembali melanjutkan apa yang sebenar-benarnya diperjuangkan oleh pahlawan kita ini, bahwa yang beliau perjuangkan adalah bukan tentang emansipasi, tapi justru memperjuangkan bagaimana seharusnya perempuan khususnya muslimah itu kembali kepada fitrahnya sebagai seorang perempuan, yang mana Islam sudah mengatur bagaimana seharusnya perempuan itu menjalani kehidupannya. Perempuan dicipta bukan untuk menyaingi keberadaan laki-laki, tapi perempuan dicipta untuk melengkapi peran seorang laki-laki. Karena bagaimanapun dari rahim seorang perempuan dicetaklah calon generasi pemimpin pembangun peradaban berkah. Selamat Hari Kartini untuk adik-adik semua. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus melanjutkan apa yang diperjuangkan oleh ibu kita Kartini. Islam sejak turunnya di Mekah dulu itu aturannya sudah memuliakan perempuan. Dulu di Mekah perempuan begitu dikerdilkan, dikucilkan, bahkan dibunuh. Hadirnya Islam ini justru mengangkat derajat perempuan. Islam merupakan din yang memiliki aturan secara komprehensif yang mengatur perempuan dan laki-laki sesuai hak dan kewajibannya. Islam menempatkan peran perempuan dan peran laki-laki itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan potensi yang dimiliki keduanya. Islam juga telah memuliakan perempuan dengan memberikannya penghormatan terbaik yang sama, sekali berbeda dengan bagaimana Barat memperlakukan perempuan. Perlu digagas tentang Islam memuliakan perlu dijelaskan tentang Islam memuliakan perempuan ini, karena para aktivis gender atau para femen itu seringkali mendiskreditkan ajaran Islam ketika menyuarakan kesetaraan gender, seolah-olah Islam itu mengekang perempuan, padahal Islam itu memuliakan perempuan. Mereka memperjuangkan bahwa perempuan itu memiliki hak dalam kehidupan publik. Namun, dalam Islam bagi mereka itu perempuan hanya memiliki hak di ruang domestik. Padahal dalam Islam perempuan yang bekerja itu hukumnya mubah. Silahkan, diperbolehkan. Tapi penekanannya Islam mewajibkan perempuan yang telah berumah tangga itu bukan hanya memiliki tugas utama sebagai ummu warabatul bait, ibu dan madrasah bagi keluarganya. Serangan pemikiran feminisme ini yang kemudian hari ini menjadikan perempuan tidak sedikit muslim yang lebih bangga ketika dilabeli sebagai wanita karir dibandingkan dengan label ibu rumah tangga. Kuliah tinggi-tinggi, taunya cuma jadi ibu rumah tangga. Kuliah di luar negeri, taunya pulang jadi ibu rumah tangga. Seolah-olah pekerjaan ibu rumah tangga ini adalah pekerjaan yang hina. Padahal di sisi Allah,
Pekerjaan ibu rumah tangga bagi perempuan yang telah berkeluarga itu adalah pekerjaan yang mulia. Bahkan itulah kewajiban utamanya ketika sudah berumah tangga. Bahwa perempuan memiliki kewajiban menjadi ummu warobatul bait. Justru cita-cita yang perlu diupayakan adalah menjadi ummu warobatul bait, bukan lagi menjadi wanita berkarir. Tapi ummu warobatul bait inilah yang menjadikan kita perempuan yang berkarir surga. Jadi tidak seperti dengan pandangan feminisme. Mereka menilai ajaran Islam itu dari sudut pandang mereka yang salah. Sementara Islam itu sudah tepat menempatkan bahwa perempuan memang tugas utamanya untuk menjadi ibu dan madrasah bagi keluarganya. Dan laki-laki adalah sebagai pemimpinnya. Makanya dalam Islam haram ketika perempuan itu menduduki jabatan sebagai pemimpin yang bisa melahirkan sebuah kebijakan strategis. Ini dalam Islam. Seperti itu. Jadi tidak ada dalam Islam itu perempuan dihinakan. Justru kalau kita lihat hari ini, perempuan yang justru menghinakan dirinya sendiri karena tidak menggunakan Islam sebagai landasan berpikirnya. Kita lihat kan kontes-kontes kecantikan itu sejatinya kan hanya untuk mengeksplorasi tubuh dari perempuan demi untuk meraih piala predikat seperti itu. Padahal kan ini secara syariat melanggar syariat Islam. Dalam Islam kan perempuan diperintahkan untuk menutup aurat secara syar'i. Namun hadirnya serangan-serangan pemikiran yang seperti ini yang kemudian menjadikan perempuan bahkan muslim yang tidak sedikit itu dan tidak sedikit yang terlena, seolah-olah predikat cantik, pintar, dan kategori seksi dalam konteks tanda kutip itu adalah sesuatu yang perlu dikejar. Padahal kembali ke visi hidup awal kita sebagai seorang muslim, kalau kita memang benar-benar berpikir bahwa kita hanyalah statusnya sebagai hamba, maka jalankanlah tugas kita sebagai hamba. Layaknya hamba, ya tentu kita menggunakan aturan Sang Pencipta. Sang Pencipta melarang kita keluar dari zona. Ketika keluar di zona kehidupan umum, maka kita harus menutup aurat secara syar'i, bukan malah mengumbar aurat. Dan dari mengumbar aurat inilah yang juga kadang memicu terjadinya pelecehan seksual. Ditambah lagi, lingkungan masyarakat tidak diterapkan aturan sistem pergaulan Islam. Maka langsung carut marut. Media juga menyajikan tontonan-tontonan yang justru memprovokasi sisi jinsiah, justru memprovokasi dari sisi sensualitas itu sendiri. Iklan mobil, iklan rokok biasanya identik dengan wanita-wanita yang seksi seperti itu. Ini seakan-akan kecantikan seorang perempuan itu dieksploitasi. Padahal dalam Islam ya jelas perempuan itu dimuliakannya seperti apa perempuan itu dengan menutup aurat secara syar'i. Yang namanya barang yang mulia, barang yang berharga itu kan dijaga, tidak untuk diumbar. Kan logika sederhananya seperti itu. Makanya pemikiran-pemikiran yang propaganda pemikiran yang seperti inilah yang membahayakan iman kita, khususnya muslimah ya. Karena ini yang tidak sedikit menjerumuskan muslimah ini kehilangan jati dirinya. Kemudian sekarang pertanyaannya ialah apa yang harus kita lakukan agar tidak terjebak dalam propaganda pemikiran yang rusak ini. Cara yang paling real ialah yang pertama, yuk ngaji Islam kafah. Yuk ngaji Islam secara menyeluruh. Tidak hanya mempelajari Islam dalam dimensi ibadah pondok, tapi juga mengkaji Islam dari akidah hingga syariah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Yang kedua ialah dengan mencari lingkungan yang tepat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yakni permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Kemudian dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 67 yang artinya teman-teman akrab pada hari itu, hari kiamat, menjadi musuh bagi yang lain kecuali persahabatan karena ketakwaan. Jadi, diperlukan memang lingkungan yang tepat untuk mendukung kita senantiasa istiqomah menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan wahyu. Selain R.A. Kartini, pada zaman kejayaan Islam, kita bisa meneladani beberapa muslimah kuat dan hebat. Ini hanya beberapa dari sekian ya teman-teman. Yang pertama yaitu Ummahatul Muslimin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang wanita penghafal hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbanyak. Kemudian ada Fatimah Al-Fihri. Beliau adalah wanita pendiri Masjid Al-Qarawiyyin yang kemudian menjadi basis universitas pertama di Maroko dan dunia Islam. Yang ketiga ada dari saudara Fatimah Al-Fihri, yakni Maryam Al-Fihri. Beliau adalah wanita muslimah yang membangun Masjid Al-Andalus di Andalusia. Kemudian ada Maryam Al-Astrolabi. Beliau adalah wanita muslimah penemu astrolab atau GPS pertama di dunia, dan hingga hari ini kita menggunakannya. Kemudian ada Sutaita Al-Mahamali. Beliau adalah wanita muslimah ilmuwan ahli matematika. Kemudian ada juga Rufaidah Al-Aslamiyah. Beliau adalah seorang perawat dan ahli pengobatan wanita pertama di dunia Islam. Inilah contoh nyata teladan muslimah kuat dan hebat ketika sebuah institusi menaunginya. Kita berharap semoga kita pun bisa dimudahkan untuk meneladani beliau semua. Mungkin itu dari saya, cukup sekian. Saya berharap ini hanya sebatas pantikan. Teman-teman silahkan bertanya jika banyak yang kurang jelas, karena ini memang sifatnya materi pantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.